Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dijawab. Silakan coba lagi nanti. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dijawab. Apa yang sedang kamu lakukan? Sangat sepi. Kakak, Ada yang sembunyi di sini? Biar aku lihat. cari saja. Kalau ketemu, itu untukmu. Ini untukmu. Banyak sekali buahnya. Kamu terlalu baik. Maksudmu berbuat baik tanpa alasan apa? Maksudku aku biasanya tidak baik padamu? Aku tidak bermaksud begitu. Maksudmu apa? Cepat bangun, jangan duduk di lantai. Sudah kubilang berkali-kali, cepat bangun. Kakak, makeup MU hari ini bagus. Sanggu? Karena aku sedang bahagia. Jadi aku terlihat cantik. Jadi kamu pasti tidak datang hanya untuk mengantar buah. Hahaha, iya dan tidak. Jadi ada apa? Aku hanya ingin melihatmu. Untuk melihat apakah kamu menyembunyikan pria. Oh, tidak. Meng Yao, aku benar-benar ada yang ingin kukatakan. Ya, Bagaimana pendapatmu tentang Yan Shikuan? aku tidak akan bertemu dengannya lagi kali ini. Jika kamu mengambil uangnya, kamu harus mengembalikannya sendiri padanya. Aku hanya ingin bertanya padamu. Bagaimana perasaanmu saat pertama melihatnya? Dia adalah seorang preman. Jika preman ini memilih orang lain sekarang, apakah kamu akan sedih? Aku berterima kasih padanya. Aku akan merasa kasihan pada gadis yang ditipunya. Kalau begitu aku harus melakukannya. Maksudmu apa? Gadis yang dia pilih adalah aku. Hihi. Hihihi. Duduk, duduk, duduk. Kamu benar-benar tidak perlu merasa bersalah padaku. Aku hanya orang yang kasar. Menurutku si bodoh ini cukup cocok denganku. Dia bukan penipu atau bajingan seperti yang kamu katakan. Dia hanya tidak tahu cara mengekspresikan dirinya. Dan tidak bisa mencintai. Kakak, kamu perlu berpikir dengan hati-hati. Kamu harus berhati-hati. Apa yang perlu dipikirkan lagi? Kita sudah berhubungan seks. Kamu hamil. Oh, jangan bilang begitu. Aku merasa lebih baik setelah memberitahumu. Kamu tidak tahu betapa stresnya aku belakangan ini. Aku sangat takut kamu akan membenciku. HM. Aku tidak membencimu. Aku merasa kasihan padamu. Jangan merasa kasihan padaku. Kamu harus mendoakanku. Aku ingin mendengar doamu. Kakak, aku benar-benar berharap yang terbaik untukmu. Tapi aku pikir dia bukan orang yang baik. Dia tidak seperti yang kamu pikirkan. Kuharap tidak. Tapi menurutku kamu harus memikirkannya lebih dalam. Dan lebih banyak mengamati. Siapa aku? Aku adalah mak comblang profesional, Natasha. Aku sudah melihat banyak orang. Selanjutnya, aku akan mencari di seluruh kota. Untuk menemukan pangeran impianmu. Aku sudah punya kandidatnya. Apa? Benarkah? Jangan bohong padaku. Jangan khawatir tentang itu. Aku baik-baik saja sekarang. Aku menari setiap hari. Dan melakukan beberapa iklan. Bisnis apa? Ini untuk pertunjukan fashion. Beberapa merek menemui kami. Dan kemudian kami memberikan imbalan iklan kepada mereka. Oke, aku akan membantumu. Kamu harus bahagia dulu. Kebahagiaan adalah hal terpenting dalam hidupmu. Kamu tahu, apa perusahaan pakaian terbesar di sini? LS menjual pakaian paling menakjubkan di dunia. Aku kenal banyak orang. Aku bisa menggunakan lebih dari 100 grup WeChatku untuk membantumu menemukan direktur bisnis LS. Aku yakin aku kenal seseorang. Kalau begitu, terima kasih. Siapa aku? Kemu Deku. Cepat keluarkan kandidat yang cocok.
dan biarkan aku bertemu mereka. Membohongiku berarti membohongi dirimu sendiri. Kamu paham? Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Ayo pergi. Masih marah? Yiswan meneleponku. Bilang kalian bersama tadi malam. Aku tahu kalian pasti tidak bersama tadi malam. Tapi aku memilih untuk mempercayainya. Oke. Kupikir kau akan bilang, kalian bersama tadi malam. Bukankah itu akan memperburuk keadaan? Bagaimanapun, waktu akan membuktikan bahwa aku bukan orang seperti itu. Benarkah? Tentu saja benar. Aku mau beritahu sesuatu. Ada apa? Kamu tahu perusahaan LS? Aku tahu. Tapi aku tidak tahu banyak tentang itu. Itu merek pakaian siap pakai. Ini merek pakaian paling berpengaruh di dunia. Adikku membantuku menghubungi eksekutif mereka. Jika ada kesempatan, kita bisa bekerja sama. Kamu sudah membuat kemajuan besar. Kita sudah membicarakan bisnis. Aku maju ketika tidak melihatmu. Tapi aku mundur ketika melihatmu. Hei, ada apa? Ada apa? Aku akan berbicara dengan klien secara langsung. Tentu saja. Ini kesempatanku untuk berkembang. Oke. Namun, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu menemaniku sebagai asistenku. Tentu, aku senang menjadi asistenmu. Kalau begitu, aku akan memberimu hadiah dulu. Di mana pertemuannya? Depan. Silakan duduk. Maaf. Aku terlambat. Tidak apa-apa, Siri. Tapi ingat, jangan sampai terlambat untuk rapat bisnis di masa depan. Duduklah. Kenapa kamu? Dia tidak memberitahumu? Aku memperkenalkannya ke Ios. Dia tidak memberitahuku. Apakah kalian berdua bekerja sama untuk menipuku? Tidak. Begitu aku mendengar ini proyekmu, aku langsung membantu dengan sepenuh hati. Ini tidak ada hubungannya dengan urusan kita sebelumnya. Pokoknya, aku ucapkan selamat untuk kalian berdua dulu. Dan semoga kita. Apa maksudmu? Bukankah kalian berdua bersama? Natalie memberitahuku. Bagaimana Natasha memberitahumu? Oh, tidak masalah. Kamu bekerja di sini? Hubungan antara kita tidak seperti yang kamu pikirkan. Pasti ada kesalahpahaman. Aku tahu apa yang terjadi antara kalian berdua. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bisakah kita membicarakan pekerjaan dulu? Ya, tapi... Om, Ohak, Lauzan datang. Wah, wanita yang cantik. Ini Nona Siri yang kamu sebutkan, kan? ya, Hello. Izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Aku Fang Xiang. Aku CEO LS. Ini Wuli. Tuan Wu adalah direktur perencanaan kami. Halo. Orang ini tidak perlu aku perkenalkan. Kamu pasti mengenalnya. Ya. Tuan Yan, aku tidak tahu kamu bekerja di sini. Aha. Jah, ini wakil presiden baru kami, Yan. Selamat datang. Oke, mari kita bicarakan proyekmu selanjutnya. Oke. Maaf. Aku terlambat. Maaf. Macet. Tidak apa-apa, silakan duduk. Kami baru saja tiba.
Silakan duduk. Hei, Izinkan saya memperkenalkan. Ini Tom. Dia adalah... aku Tom, asisten bos. Ya. Ini asisten saya. Dan yang ini adalah Tuan Fang dari perusahaan LS. Halo, Presiden Fang. Ini Direktur Wu. Halo, Direktur Wu. Ini Wakil Presiden Yan dari LS. Halo, Wakil Presiden Yan. Senang bertemu denganmu. Izinkan saya memperkenalkan perusahaan kami terlebih dahulu. Di kuartal baru, perusahaan kami akan bekerja sama dengan 2 perusahaan budaya yang luar biasa untuk mengadakan pertunjukan fashion internasional. Kami akan melanjutkan efek konferensi pers SMSK dan kemudian mengadakan pertunjukan fashion artistik. Izinkan saya membicarakan rencana kami terlebih dahulu. Rencana kami adalah... Permisi. Bolehkah saya ke kamar kecil? Macet, aku menahan sepanjang jalan. Aku akan segera kembali. Hei, mari kita lanjutkan perkenalan. Permisi. Aku juga perlu ke kamar kecil. Kalian bisa bicara dulu. Tidak apa-apa. Mari kita lanjutkan. Nah, pertunjukan fashion ini akan dihadiri oleh banyak selebriti dan media. Jadi, ini akan membawa efek iklan yang besar untuk merek. Tuan Pan, Apakah itu Wakil Presiden Yan dari EOS Group? Ada apa? Wakil Presiden Yan apa? Mereka hanya memanggilku begitu. Lau Fang ini adalah teman baikku. Ini bukan waktunya kamu bekerja. Kenapa kamu di sini? Aku ke sini untuk memediasi proyek sponsor ini. Kamu adalah CEO dari Ocean Group. Perantara macam apa? Kenapa kamu di sini? Shinzo Media. Aku sini membahas sebuah proyek. Ada masalah? Ini adalah proyek Shinzo Media. Kamu tidak tahu? Aku tidak tahu. Seorang teman memintaku membantu memperkenalkan adiknya. Mereka baru bertemu hari ini. Dan ternyata itu kamu. Gadis tadi bilang kamu adalah asistennya. Aku menemukan bahwa aku bilang kamu tidak punya otak. Kamu benar-benar tidak memikirkannya. Gunakan otakmu, oke? Apakah aku akan menjadi asisten seseorang dengan sembarangan? Kenapa? Dia adalah wanitaku. Kamu mengerti? Sial. Kamu selesaikan proyek ini untukku. Aku beritahu kamu. Proyek ini hanya hal kecil bagi kami. Tapi berbeda baginya. Ini adalah negosiasi pertama dalam hidupnya. Hanya sukses. Tidak ada kegagalan. Kamu dengar aku? Aku dengar. Juga, dia tidak tahu siapa aku. Dan aku tidak menyebutkan Ocean Group. Jangan sampai terlepas. Jangan bengong. Selesaikan proyeknya. Baik, Tuan Pan. Pang. Tom. Bukan Pan. Tom. Hei, ada apa? Ada apa? Hari ini jelas hari aku. Kenapa kamu bicara begitu banyak? Aku tidak bicara sebanyak itu. Jelas-jelas kamu yang terlalu banyak bicara. Dan menurutku itu bagus. Menurutmu mereka akan setuju? Menurutku, aku pikir mereka akan setuju 100%. Aku yakin mereka pasti setuju. Baiklah, biar aku tanya kamu. Kamu kenal Yan itu? Aku kenal dia. Cuma teman biasa, kan? Hah, Biar aku tanya kamu. Kamu juga kenal Yan itu? aku kenal dia. Dia kenal kakak keduaku. Dia membantu kakak keduaku. Tapi ada satu hal yang pasti tidak kamu tahu. Apa itu? Aku akan langsung jadinya. Katakan apa itu. Hubungan dia dengan kakak keduaku. Ya ampun, Kamu paham? aku tidak tahu. Kenapa orang ini begitu? Ada apa akhir-akhir ini? Baru saja. Kenapa dia begitu rajin akhir-akhir ini? Begitu perhatian. Oke, Tapi aku selalu berpikir dia bukan orang baik. kenapa aku berpikir dia bukan orang baik? Kakak keduaku menyuruhnya kencan buta denganku.
Nanti, aku tidak tahu kenapa. Dia balikan dengan kakak keduaku. Kakak keduaku juga agak aneh. Kamu kencan buta dengan siapa? Kamu kencan buta dengannya? Kami kencan 2 kali. 2 kali. Aku bahkan memarahinya 2 kali. Ya ampun. Aku sedikit bingung. Oh, biar aku pikirkan dulu. Bisa kamu ceritakan sesuatu dulu? Kamu kenal aku duluan atau dia duluan? Kayaknya aku kenal kamu duluan. Enggak. Kayaknya aku kenal dia duluan. Aku nggak ingat. Nanti kita bahas lagi. Udah, jangan bicara lagi. Kamu harus kasih tahu aku, kan? Waduh, aku nggak ingat. Ha! Kamu mau keluar dari Ocean Group? Maksud kamu apa? Kamu suruh pengacara Wang mengumpulkan data saham Ocean Group. Dan kamu masih menyelidiki saham lama para pemegang saham lama. Cara dan salinan gadainya. Kamu mau ngapain? Cairin saham terus cabut? Hah. Kalau kamu nggak ngomong apa-apa, aku anggap kamu setuju. Lazi sudah mendekati aku. Mau beli 5% sahamku dengan harga tinggi. Dia mau jadi pemegang saham terbesar di Ocean Group. Dan gantikan aku. Menurut kamu, aku akan pilih yang mana? Secara logika, kamu nggak akan melakukan ini. Tapi aku nggak ngerti tingkah kamu sekarang. Alasan aku konsultasi proses ini, biar nggak ada kesalahan dalam prosesnya. Dan aku nggak mau melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan. Sepertinya aku harus kasih tahu kamu sesuatu. Pak Pan, Pak Lu. Kenapa cari aku sampai larut malam begini? Nggak ada yang mau kamu bilang ke aku? Kalau aku terlalu mengganggu, aku bisa pergi dulu. Pak Lu, jangan salah paham. Aku cuma mau bicara mewakili Yan Shikuan. Bilang. Pertama, aku mau deklarasi bahwa nggak ada hubungan selain rekan kerja. Selain hubungan rekan kerja, alasan Yan Shikuan dan Vivian bertengkar. Memang karena aku, tapi itu karena pertama kali aku ketemu Vivian di ruang air kantor. Dia sangat bermusuhan sama aku. Setelah dia marahin aku sampai nangis, aku langsung kabur dari ruang air. Dan kebetulan dilihat oleh Yan Shikuan. Apa yang ingin kamu katakan? Langsung saja. Yan Shikuan tidak salah, dan dia difitnah. Jadi saya harap Tuan Lu dan Tuan Pan bisa bermurah hati dan memaafkannya. Tina, izinkan aku bertanya. Bagaimana menurutmu aku memperlakukanmu? Kamu sangat baik padaku. Aku tidak ingin merepotkanmu. Aku hanya ingin mengatakan yang sebenarnya. Tapi apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kamu berani memberitahuku. Ibuku menderita kanker. Dan menghabiskan semua uang di rumah. Serta meminjam 2 juta. Aku memberimu 3 juta. Aku membiarkanmu menggunakannya untuk mengobati ibumu dan melunasi utang. Kamu memberikan uang itu kepada orang lain. Berani kamu memberitahuku kepada siapa kamu memberikannya? Jika kamu tidak memberitahuku malam ini, kita akan tahu siapa itu besok pagi.
Tina, aku memberitahumu. Jika kamu berbohong padaku seperti ini, aku sangat kecewa padamu. Aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar tidak. Lazio mengancamku dengan pinjaman riba. Aku tidak punya pilihan. Tapi aku benar-benar sudah membayarnya kembali. Tapi dia... Haha. Dia keterlaluan, brengsek. Ya Tuhan, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Bagaimana bisa kamu membiarkannya? Lazio adalah brengsek. Panhayang, kamu telepon polisi sekarang. Kenapa kamu harus telepon polisi? Sudah berapa hari berlalu? Buktinya sudah lama hilang. Apakah kamu akan membiarkan binatang itu pergi? Haha. Hahaha. Orang ini benar-benar tidak bisa dipertahankan. Sementara itu, semua karyawan Ocean Group kami akan mengumpulkan uang untuk menyampaikan belasungkawa kepada korban. Ya. Pertama-tama, sebagai mitra Giant Financial, kami telah memberikan perhatian yang cukup besar pada masalah ini. Dan kami tidak akan pernah mentolerir, apalagi membiarkannya. Bahkan jika saham Ocean Group jatuh ke titik terendah, kami akan bekerja sama dengan polisi. Panhayang, Siri. Ketua. Siri, bisakah kamu mendengarkan penjelasanku? Apalagi yang harus kamu jelaskan? Apakah kamu akan membuat kebohongan lain untuk menipuku? Tidak, tidak. Aku mengaku bahwa aku menyembunyikan identitasku darimu. Tapi selain ini, aku tidak pernah berbohong padamu tentang hal lain. Mengapa kamu menyembunyikannya dariku? Maafkan aku. Aku takut itu akan memengaruhi perasaanmu padaku. Alasan ini konyol. Kamu pikir setelah aku tahu kebenarannya, aku masih akan memiliki kesan baik padamu? Siri, kamu bisa memukulku. Kamu bisa meraihku. Tapi jangan marah, ya? Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku tidak akan memaafkanmu. Kamu pikir kamu begitu hebat? Kamu pikir uang bisa membuatku menjadi monyet? Apakah kamu mempertimbangkan perasaanku? Siri, aku tidak pernah bermain-main denganmu. Aku bisa meyakinkanmu bahwa setiap kata yang kukatakan padamu serius. Aku sudah bertemu terlalu banyak orang sebelumnya, yang semua datang dengan tujuan mereka sendiri. Aku benar-benar takut. Aku pernah berpikir untuk mengaku padamu. Aku benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Aku menundanya lagi dan lagi, dan aku menundanya sampai hari ini. Maafkan aku, Siri, maafkan aku. Bagaimana aku bisa mempercayaimu di masa depan? Mengapa kamu bersamaku?
Hei, Apa yang kamu lakukan? Sudah turun 3 kali batas bawah berturut-turut. Jika seperti ini, perusahaan akan hancur. kamu tangani sendiri. Jangan tanya aku. Aku bisa menanganinya. Aku akan datang padamu. Apa kamu benar-benar pikir aku ketua perusahaan? Ini perusahaanmu. Aku sangat kesal sekarang. Aku tidak mau urusi omong kosong ini. Kamu urus sendiri. Pan Khayan, maksudmu apa? Aku bilang kamu ketuanya. Dan kamu yang bertanggung jawab atas semua urusan perusahaan. Aku akan kirim surat kuasanya padamu. Aku akan alihkan wakil hukumnya padamu nanti. Jangan datang padaku selama ini. Aku ingin tenang. Tutup. Tuan Lu. Tuan Lu. Tuan Lu, oh. Bagaimana kasusnya? Aku sudah bekerja sama dengan kepolisian. Aku sudah rekam semua transkripnya. Polisi juga ambil video yang diambil Laziu. Bajingan ini akhirnya dihukum. Tuan Lu, aku sangat berterima kasih padamu dan Presiden Pan. Bodoh, sudah berapa kali aku bilang? Jangan berlutut lagi. Sekarang aku angkat kamu sebagai asisten ketua. Mau tidak? Mungkin tadi. Aku resmi menggantikan Pan Hayang sebagai ketua Ocean Group. Kamu asistenku. Bagus sekali. Aku mau ucapkan selamat padamu. Kita semua keluarga sendiri. Jangan terlalu formal. Tina, setelah aku tahu pengalamanmu, aku tidak bisa tidur semalaman dan terus menangis. Aku tidak tahu hidupmu begitu sulit. Jadi jangan khawatir. Aku akan membantumu di masa depan. Tuan Lu, terima kasih. Kamu ingat apa yang aku katakan di kantor waktu itu? Meningkatkan diri adalah yang utama. Aku akan membantumu. Oak, bodoh. Aku beri kamu tugas pertama sebagai ketua. Beritahu semua perwakilan pemegang saham. Pada jam 12 siang. Oke, aku akan segera pergi. Hah? Kalung ini tidak cocok. Yang ini boleh. Ayah, aku mau menerima telepon. Ah, oke. Halo, ada apa? Apa artinya 4 kali limit daun berturut-turut? Artinya Ocean Group akan segera bangkrut. Kamu punya ide bagus? Kamu bisa berbagi pendapat. Di mana Pan Hayang? Sekarang aku adalah ketua Ocean Group. Mengenai semua operasi dan pengembangan Ocean Group, aku yang bertanggung jawab. Dia kabur saat ada masalah. Orang-orangmu yang menyebabkan kecelakaan. Yang mengakibatkan situasi hari ini. Aku hanya ingin uang. Tapi orang itu tidak ada hubungannya denganku. Hanya dalam beberapa hari, turun hampir 40%. Kita tidak punya pilihan lain. Hanya ada 2 pilihan di depan kita. Pertama, ikuti aku, dan berbalik arah. Kedua, tinggalkan aku, dan mati. Jangan berbelit-belit. Pai Kerala. Sebuah perusahaan keuangan baru akan berinvestasi di pasar saham untuk meningkatkan harga saham. Perusahaan mana yang akan sebodoh itu? Saat ini, masih mau berinvestasi di perusahaan kita sendiri? Aku akan mendirikan Titanium Financial Limited Company untuk mengakuisisi semua sahammu. Aku akan mengklaim dana restrukturisasi Ocean Group sudah tersedia.
Kamu punya uang sebanyak itu? Tidak. Tapi aku akan memilikinya dalam 2 minggu. Setelah semua pemegang saham menandatangani perjanjian gadai saham, saham akan pulih dalam minggu pertama. Minggu kedua, dana akan tersedia. Kamu bermimpi. Kalau misalkan itu, apakah kami masih membutuhkanmu? Giant Finance-ku bisa langsung memanipulasi saham. Giant Finance-mu sudah dihancurkan oleh saudara baikmu, oleh Tuan Laziu dan sekarang terkenal buruk. Siapa yang akan percaya pada Giant Finance MU? Sekarang butuh perusahaan baru. Untuk menghindari risiko. Semua orang di sini. Hidup atau mati. Kamu perlu memikirkannya baik-baik. Apa yang begitu mendesak sampai mencariku? Siri hilang. Apa maksudmu hilang? Aku sudah mencarinya selama 3 hari. Aku sudah mencari semua tempat yang bisa kupikirkan, tapi tetap tidak bisa menemukannya. Apa yang terjadi antara kalian? Dia melihat wawancara tentangku di TV. Dia tahu identitas asliku. Dia pikir aku membohonginya. Jadi dia kabur dari rumah. Kurasa dia hanya marah sesaat. Berikan dia waktu, dan dia akan kembali. Justru sebaliknya. Kurasa ini harus berakhir di sini. Sebenarnya, dia benar. Aku bahkan tidak bisa menghadapi diriku sendiri. Aku menyembunyikan identitasku untuk mengejarnya. Sepertinya aku sedang bermain-main dengannya. Tapi kamu tahu, sebenarnya, niat awalku tidak seperti ini. Jadi apa maksudmu? Aku berencana menghabiskan 1 hari untuk mengingat. Dan 1 hari lagi untuk melupakan. Lalu kembali ke jalan hidupku sendiri. Bro, pemikiranmu terlalu melompat-lompat. Aku tidak bisa mengikuti. Kamu hampir selesai membaca materi baru. Tujuannya sederhana, menyelamatkan diri. Kamu memegang 30% saham. Tapi kamu akan mendapatkan lebih dari sekadar 30%. Apakah operasi ini akan berhasil? 50% peluang. 50% lainnya tergantung pada takdir. Lebih baik daripada duduk di sini menunggu mati. Aku yakin kamu sudah setuju dengan setengahnya. Katakan saya kekhawatanmu. Siapa yang akan menjadi direktur hukum? Siapa yang akan menjadi ketua? Dan siapa yang akan menjadi pemegang saham? Bagaimana menurutmu? Apakah kamu punya kandidat? Tina dan Vivian masing-masing memegang 37%. Bagaimana aku bisa percaya mereka adalah orang kita sendiri? Vivian, apa kamu menungguku? Jah, Tuan Lu. Sepertinya aku harus bertanya padamu. Haruskah aku keluar dari grup? Jika begitu, mari kita berpisah. Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Kamu sudah mempekerjakan Tina. Sepertinya aku telanjang tanpa alasan. Aku orang yang bijak. Vivian, performamu terlalu menonjol. Dan kemampuan memahami yang kuat. Jika aku membiarkanmu pergi, itu akan menjadi kerugian terbesar dalam hidupku. Tentang Tina, apakah pergi atau tinggal? Itu urusanku. Yang perlu kamu lakukan adalah bersiap. Dan cepat sukses. Kalau begitu aku hanya menunggu arahan bos. Tina, kamu datang padaku. Apa yang begitu mendesak? Aku buru-buru mencarimu. Aku ingin membahas sesuatu denganmu. Katakan. Grup ada perubahan baru.
Tuan Lu baru saja menjadi ketua Ocean Group. Semua prosedur sudah selesai. Lu Shui. Menurut Tuan Lu, Tuan Pan tidak akan lagi memiliki hak mengelola. Mungkin saja. Pan Haiyang sudah bilang ini lebih dari sekali padaku. Dia ingin memberikan kekuasaan pada Lu Shui. Tina, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Sebenarnya, kamu tahu siapa Pan Haiyang. Bahkan jika dia membuat keputusan seperti ini, dia tetap pemegang saham terbesar. Tidak apa-apa. Aku tahu. Tapi Tuan Lu akan mendirikan perusahaan finansial baru. Semua saham pemegang saham lama akan digadaikan ke perusahaan baru, termasuk saham Tuan Pan dan Tuan Lu sendiri. Kenapa dia melakukan ini? Untuk menyelamatkan pasar, saham sudah turun 40%. Semua pemegang saham panik. Apakah semua pemegang saham setuju? Sejauh ini, mereka semua setuju. Masalahnya adalah ekuitas berpindah tangan dan kehilangan kendali. Aku pikir, kamu harus memberitahu Pak Pan berita ini secepat mungkin. Aku bahkan tidak bisa bicara dengannya ketika bertemu. Aku datang kepadamu untuk memintamu menyampaikan ini padanya. Aku tidak bisa. Dia bilang jangan menghubunginya sampai dia sukses. Itu hanya kata-katanya saat marah. Tidakkah kamu tahu siapa dia? Tidak. Itu harga diriku. Tidak ada yang berhak merendahkan harga diriku. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa membantumu. Hah? Bagaimana kabarmu belakangan ini? Leman. Sayang, kamu sudah bekerja keras. Ha. Bagaimana dengan Presiden Fang? Leman. Izinkan aku memperkenalkan seseorang padamu. Siapa? Bos super besar. Sanggu Eo. Permisai. Hai, Tuan Han. Anna semakin cantik. Terima kasih. Lama tidak bertemu. Hahaha. Izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah orang super kaya terkenal, Tuan Han Sang Wigui. Tuan Han. Ini rekan kerjaku, Bos LS, Feng Xiang. Senang bertemu denganmu, Tuan Fang. Senang bertemu denganmu. Anna. Aku dengan rekan kerja adalah musuh. Tak kusangka kau begitu dermawan. Sudah lama mendengar tentangmu. Kamu adalah penemu perusahaan publik. Aku sangat senang bertemu denganmu hari ini. Mengapa LSmu akan go public? Jangan ragu untuk memberikan saran dan bimbinganmu. Aku bisa menawarkan dana dan pengalamanku. Aku akan mendukungmu tanpa ragu. Terima kasih banyak. Tuan Han sangat dermawan. Oke, kamu bicara dulu. Aku akan menyapa tamu lainnya. Silakan. Tuan Han. Bagaimana bisa kamu melihat orang lain dengan begitu mesum di pesta? Bagaimana bisa kamu melakukan itu? Aku terutama melihatmu. Aku hanya melakukan itu ketika melihatmu. Vivian. Eo. Izinkan aku memperkenalkan. Ini Vivian, bawahan Lu Shui. Kita pernah bertemu sebelumnya. Di rapat pemegang saham. Jadi kalian berdua sudah bertemu. Kalian berdua ngobrol yang asik. Aku akan menyapa yang lain. Oak. Aku tidak menyangka, bos besar seperti Presiden Han juga datang ke resepsi kecil Ios. Lumayan. Menurutku skala resepsi ini oke. Semuanya bagus. Tuan Han siapa tanggap dan berpengalaman. Aku sebagai pendatang baru masih perlu belajar darimu. Hei, jangan bilang begitu. Disukai oleh kecantikan sepertimu adalah kehormatanku. Kamu ada waktu malam ini? Tuan Han, kamu ya hot sekali. Minum gelas ini sebagai tanda belajar. Perselang. Ada apa? Apa yang dicampakkan? Ya.
Bagaimana dengan Siri? Menurut alur cerita, dia mengetahui identitas asli Hayang. Dia merasa tertipu, dan perasaannya hilang. Hey, Ocean. Kudengar besok ada rapat umum pemegang saham. Kenapa ada keputusan besar? Ya, besok pagi jam 10. Oke, sampai jumpa besok. Tina, aku masih ingin berterima kasih atas kesetiaanmu. Aku hanya khawatir tentangmu. Situasi seperti ini bisa terjadi. Sebenarnya, aku juga terkejut. Kita lihat apa yang terjadi besok. Siri tidak bisa menghilang saat ini. Apa maksudmu dengan itu? Pan. Duduk, duduk. Tuan Pan, halo. Kamu duduk. Siri, duduk. Duduk. Aku tidak menyangka kamu datang begitu awal. Aku nyatakan bahwa aku tidak terlambat. Hari ini, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Aku hanya pendengar. Oke, mari kita mulai. Semua pemegang saham sudah di sini. Setelah penangguhan, kita sudah mendiskusikan langkah penanggulangan dengan segera. Sekarang aku umumkan rencana penyelamatan kita. Pertama, kita akan mendirikan Taijin Financial Limited Company. Pemegang saham perlu menyelesaikan perjanjian gadai saham dalam 3 hari. Kedua, uang untuk gadai saham akan diselesaikan dalam 15 hari kerja. Ingat titik waktu ini, 15 hari. Bagaimana jika tidak dibayar tepat waktu? Ketiga, jika tidak dilunasi, akan diambil alih oleh Ocean Group. Keempat, Tina, Ketua Taijin Financial, memegang 70%. Presiden pemegang saham Vivian memegang 30%. Kalama. 3 hari lagi, kita akan mulai mempromosikan bahwa ada suntikan dana misterius. Ocean Group memiliki dana yang cukup dan rendah, dan tingkat kepemilikan saham mencapai lebih dari 60%. Sukses atau gagal tergantung pada ini. Kita akan maju dan mundur bersama. Oak. Cantik, sangat cantik. Jadi yang aku katakan adalah, melalui kebijaksanaanmu, kita bisa mengubah keadaan. Mari kita lanjutkan ke arah ini. Aku percaya tidak akan lama lagi. Harga saham kita pasti akan pulih, kan? Aku bilang jangan meragukanku. Aku tidak pernah meragukanmu. Dan satu hal lagi, aku sangat suka nama Taijin Financial. Bagus. Vivian, kamu akan memulai lembaran baru. Terima kasih, bos. Tina, perwakilan hukum dan ketua. Kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Pertahankan kerja bagusmu, oke? Tuan Lu, aku sangat menghargaimu. Aku salah. Hei, aku mohon. Jangan berlutut lagi. Apa yang ingin kamu lakukan, gadis kecil? Aku hanya ingin berterima kasih padamu. Oke, tidak ada lagi candaan. Sui, jujur saja. Aku memenangkan pertemuan kali ini. Yang sangat indah. Ini. Hei, Aku tahu aku salah. Tapi aku tidak tahu harus berkata apa untuk membuatmu memaafkanku.
Kenapa kamu membawaku ke warung pinggir jalan? Kalau tidak, Tentu saja, itu abalon, teripang, sirip hiu, dan sarang burung. Pesta makanan laut. Atau mungkin makanan Jepang. Masakan Prancis. Aku suka semuanya, bahkan yang mahal. Kenapa kamu melihatku? Aku bisa bicara. hah? Oke. Oke, kalau kamu ingin makan, aku akan mengajakmu ke sana. Kamu bisa makan apa saja yang kamu mau. Lupakan, aku sudah kenyang sekarang. Lain kali saja. Orang bilang aku sangat berbakat. Tapi aku tahu diri. Sepertinya aku tidak bisa mengalahkanmu dalam hidup ini. Bisakah kamu memperkenalkan dirimu lagi? Namaku Pan Haiyang. Aku mantan ketua Ocean Group. Menikah dan bercerai. Menikah dan bercerai. Aku lajang sekarang. Kebetulan sekali. Aku menganggur lagi. Namun, tapi kali ini benar. Aku sudah bilang sebelumnya kalau aku dipecat. Tapi kali ini, aku yang memilih pergi. Untukmu. Kamu sangat bodoh. Aku rela melakukan apapun untukmu. Karena aku sangat mencintaimu sampai tidak percaya. Maaf, Paman. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Sebenarnya, ini semua salahku. Sebenarnya aku yang harus minta maaf. Aku pikir kita perlu saling mengenal lagi. Halo, namaku Pan Haiyang. Senang bertemu denganmu. Aku duluan ya. Hei Siri, Siri. Aku bilang, mari kita saling mengenal lagi. Kamu bukan lagi Paman Tongku. Dan aku bukan lagi Siri MU. Mari kita saling mengenal lagi. Dan saling mengenal. Bukankah itu bagus? Masa lalu dihapuskan. Mari kita mulai dari awal. Dah. Halo? Kamu sedang apa? Menari. Nona Siri yang cantik. Boleh aku mengajakmu kencan? Ya, aku menolak kalau untuk makan malam. Oh, Bercanda, aku lapar sekarang. Jemput aku. oke, aku akan menjemputmu. Ditutup dulu. Sampai jumpa. Dah.
Hahaha. Kamu biasanya tidak boleh makan sambil menari. Ya, Wah. Kamu suka makanan barat? ya, Sering makan? tidak sering. Sebenarnya, aku tidak sering memakannya. Kamu bilang makanan barat tidak bisa mengenyangkan. Dan merepotkan. Jadi, Kamu sedang mencoba menghemat uang? Aku tidak setuju untuk hanya makan di warung pinggir jalan di masa depan. Mulai sekarang aku akan makan ini setiap hari. gadis-gadis, jangan punya nilai yang begitu menyimpang, oke? Kenapa kamu mengejar kehidupan yang begitu mewah? Tidak perlu. Selain itu, lihat penampilanmu. Tidak cocok dengan tempat ini. Hahaha, oke. Sebenarnya, yang kumaksud adalah, aku ingin menyampaikan dengan tulus bahwa warung makan itu bagus. Sebenarnya cukup berarti bagi kami. Apa artinya? Kamu pikirkan, warung pinggir jalan adalah pelabuhan di mana cinta kami dimulai. Jangan bilang begitu. Hei, Mingzi. Sekarang, aku masih makan malam. Oke, aku mengerti. Ada apa? Rekannya akan datang untuk melihat latihan. Sekarang mereka memintaku pulang untuk mengambil baju dan berlatih. Mendesak sekali. Aku belum makan siku babiku. Tidak. Bisa kubungkus untukmu dan dibawa pulang? Ya, kurasa ini cukup penting. Aku akan minta supi matamu. Jangan sampai terlambat. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ayo pergi. Sayang. Tuan Han harus menepati janjinya padaku hari ini. Tentu saja. Aku meminta Lu Shui menyerahkan kekuasaan padamu hari ini. Jika dia tidak mau, aku tidak akan ikut. Jangan, ini masalah besar. Jika kamu tidak ikut, bagaimana aku menjelaskan pada Presiden Lu? Kamu takut? Apakah yang inginkanmu atau tidak? Ikuti saja aku. Aku akan dengan senang hati. Baiklah, Oh, jangan bercanda. aku tidak bercanda. Aku tidak bisa membiarkan Lu Shui mengendalikanku. Aku juga tidak bermaksud begitu. Ada seseorang bernama Tina di tim kami. Yang juga berada di bawah Pak Lu. Kami adalah saudara yang baik. Siapa Tina tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan pernah memberikan posisi penting. Kaptennya. Lagi pula, dia bukan orangku. Tina juga bisa menjadi milikmu. Sanggo. Tentu saja benar. Aku mengenalmu. Kamu tidak mempercayai orang luar untuk menjalankan perusahaan. Hah? Aku justru suka wanita jahat sepertimu. Oh. Izin perusahaan sudah dikeluarkan. Dan akun manajemen sudah hampir selesai. Hari ini adalah rapat rutin pertama kami di Taijin Finance. Besok pagi, aku akan menandatangani perjanjian gadai saham dengan semua pemegang saham. Pak Lu. Anda yakin? Apakah Anda yakin Pan Hayang tidak akan lagi mengelola grup? Jah. Pan Hayang sekarang sepenuhnya di bawah kendali luar lokasi. Setelah penilaian internal grup, dia tidak akan lagi memegang posisi apapun di dalam Ocean Group. Jadi aku akan menjadi ketua Ocean Group. Ya, kami sudah mencapai kesepakatan. Kalian berdua adalah yang paling. Perjuangan sengit baru saja dimulai besok.
Tina, kamu bertanggung jawab memimpin semua tim dan semua pemegang saham untuk menyelesaikan perjanjian transfer saham dan meninjau semua siaran pers. Bersiap untuk perdagangan kembali pada hari Senin. Baik, Pak Lu. Vivian, tugasmu lebih sulit. Sejauh yang aku tahu, Giant Finance milik Hong Sengwei didukung oleh dana ekuitas swasta Bai Fuxiang, tapi menemukan eksekutif pihak lain melalui dia. Seharusnya menjadi keahlianmu. Tidak masalah. Maaf, Tom, aku terlambat. Oh, tidak apa-apa. Halo, halo. Silakan duduk. Jangan bicara apapun. LS kami telah memutuskan untuk menyerahkan semua rencana promosi tahun ini kepadamu. Shinjo Media. Itu hebat. Sangat murah hati. Terima kasih banyak. Tapi kenapa ini tiba-tiba? Karena kamu berbakat. Desainmu telah diakui oleh semua orang di LS. Kami akan mengadakan konferensi pers malam ini untuk merayakan penandatanganan kami. Pada saat itu, aku akan mengundang kalian semua dari Shinzo Media untuk hadir. Kamu harus datang. Oh, aku benar-benar minta maaf. Aku mungkin tidak bisa datang hari ini. Karena aku ada janji dengan Siri. Untuk beberapa hal lain. Aku bisa melihat bahwa kamu sangat peduli padanya. Tentu saja. Kamu tidak terlihat seperti manajer kecil. Hahaha. Untuk kontrak ini, aku sangat menghargainya. Nah, aku ada acara malam ini. Dan aku ingin mengundangmu untuk hadir. Tuan Yan. Hei Tina, silakan duduk. Oak. Bagaimana? Aku sekarang adalah ketua grup Taijing. Wei Wan adalah presiden. Bagaimana dengan rasio kepemilikan saham? Aku memiliki 70% dan dia memiliki 30%. Tapi kami telah menandatangani perjanjian kuasa. Siapa yang kamu wakili? Aku mewakili Tuan Lu. Aku tidak tahu tentang Vivian. Tapi Vivian telah berurusan dengan Han Sangwei. Dan Giant telah menjadi penjamin emisi. Maka Vivian pasti mewakili Giant Financial. Kami akan mulai mempersiapkan sore ini. Besok, kita akan menandatangani perjanjian jaminan ekuitas secara resmi. Kita akan meninjau pada hari Senin. Apakah kamu ada pertanyaan? Tentu saja. Kamu harus mewakili Pan. Dan Vivian juga sama. Tapi sekarang di perusahaan transformasi ini, tidak ada hubungannya dengan Tuan Pan. Itu masalah besar. Halo, kopi kamu, terima kasih. Sebenarnya, aku sudah memberitahu Tuan Pan keraguanku sebelumnya. Tapi dia bilang semua yang lu katakan benar. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hei, Tina. Aku harap kecurigaan kita semua salah. Tapi jika kita tidak menunjuk masalahnya, sepertinya tidak adil untuk Pan. Kamu sudah memberitahunya sekali. Tidak masalah jika kamu mengatakannya lagi. Yan, Pan sudah memecat kamu. Kenapa kamu masih membantunya begitu banyak? Oke, aku akan bicara dengan Presiden Pan lagi. Tidak peduli apa yang dia pikirkan. Dia bilang dia akan makan siang. Tapi akhirnya bertemu Yan Shikuan. Kita baru saja selesai rapat. Dia pergi menemui Tina. Pasti ada sesuatu yang salah. Menurut kamu apa yang harus kita lakukan? Pecat dia segera.
Apa tujuan yang kamu katakan terakhir kali? Siri. Aku, Pan Haiyang, telah menghabiskan separuh hidupku. Akhirnya menemukan seseorang yang kucintai. Dan orang yang tepat. Jadi aku tidak berani menyerah. Karena aku sangat tahu. Jika aku melewatkannya, aku akan menyesal seumur hidup. Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan cintaku. Tapi satu hal yang aku tahu pasti. Aku benar-benar tidak tahan. Aku tidak tahan tidak melihatmu setiap menit dan setiap detik. Jadi, Siri, maukah kamu menikah denganku?